sholat nanti belakangan, yang penting makan dulu. Sholat belakangan, yang penting kita ke mall dulu. Jadi orang-orang yang melalaikan sholatnya, menggampangkan urusan sholatnya, telah dikumpulkan di padang mahsyar, dia seperti babi bentuknya. Itulah orang-orang yang suka menomorsepuluhkan tentang urusan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi'ilmillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin billah ya billah ya Allah. Ilahi sallil ummah minal afati wal ni'mah wa min hadi wa min ummah ya billah ya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pengajian malam hari ini masih melanjutkan tentang bab yang ke-25 yang menjelaskan tentang peniupan sangkakala untuk bangkitnya manusia dari alam kubur ketika hari kiamat, yaitu di halaman yang ke-24 dari dalam kolom barisan ketiga dari bawah. Kemarin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada hari kiamat manusia digolongkan menjadi 12 golongan. 12 golongan itu umat Muhammad tidak ada di golongan yang berada di kebaikan, yaitu 12 golongan semua tak bersalah. Bagaimana cara kita, bagaimana cara umat Muhammad untuk menghindari golongan-golongan yang ke-12 itu? Kita harus menjalankan amal yang sebaliknya. Misalkan golongan yang pertama, umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar dengan berbentuk kera. Bagaimana cara kita telah di hari kiamat tidak berbentuk kera? Kita harus jangan suka memberikan kepada orang itu selanjutnya sampai golongan yang ke-12. Sekarang kita lanjutkan pengajian malam hari ini, yaitu
bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati wa yaumul hasrati wan nadamati yaqsulullahu ta'ala ummati min kuburihim ala isna asyrata ila ala isna asyrata qaulan amal qaulul ula wa yusaruna min kuburihim wa yasalan ayyuhum wala Jika ketika ada yaumul qiyamati dari kiamat, wa yaumul hasarati dan dari kesengsaraan, wa nadamati dan dari kebenaran, yaksuru mengumpulkan Allah Ta'ala wa amal qaulul ula, adapun golongan yang pertama, gelombang yang pertama, kloter yang pertama dari Allah, apa panggilan itu? Inilah gambaran orang-orang yang ketika hidup di dunianya selalu menyakiti tetangganya, baik tetangga jauh maupun tetangga dekat, baik saudara jauh maupun saudara dekat. Dia matinya itu dalam keadaan belum tobat kepada Allah. Selalu yang dijalankan, selalu yang diamalkan, selalu menyakiti tetangga. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, wal jari bil qurba wal jari bil junub wasaqi bil jambi. Inilah gambaran orang-orang yang dikumpulkan, tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki, ketika kumpul di padang mahsyar dalam keadaan tentu. Gambarannya orang-orang itu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunianya selalu menyakiti kepada tetangga-tetangganya. Wa amal qaulus tsani, adapun golongan yang kedua, fayuksaruna, maka dia dikumpulkan min kuburihim, dari kubur mereka, ala surati dabbatin, dengan bentuk hewan. Umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar, dia seperti babi. Apa pekerjaan mereka orang-orang di padang mahsyar bisa berbentuk babi? Ketika hidup di dunianya dengan urusan sholat seolah-olah itu nomor 10, jangan salah ya. Sholat mantar belakangan, yang penting makan dulu. Sholat belakangan, yang penting kita ke mall dulu. Jadi orang-orang yang melalaikan sholatnya, menggampangkan urusan sholatnya, telah dikumpulkan di padang mahsyar, dia seperti babi bentuknya. Itulah orang-orang yang suka menomor 10-kan tentang urusan sholat, seolah-olah itu sholat itu dianggap senam bojo-bojo, dianggap senam mirodi, hanyalah sekedar mungkin-mungkin, duduk, tengok kiri, tengok kanan. Itulah orang-orang yang suka menggambarkan sholat. Wa amal qaulus salisu, adapun golongan yang ketiga, fayuksaruna, maka dikumpulkan min kuburihim, dari kubur mereka, wa butunuhum, adapun di perut mereka, misrul jibali, seperti gunung muliat yang dipenuhi min hayatin, dari ular, wa aqari badan kala suci. Adapun golongan yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, umatku bangkit dari alam kubur
dikumpulkan di padang mahsyar, perutnya membuncit gede kayak gunung tangkuban perahu. Apa isinya perut umat Nabi Muhammad yang perutnya gede itu? Ternyata di dalam perut terdapat ular dan kalajengking. Ada panggilan dari Allah. Inilah gambaran orang-orang yang ketika hidup di dunia enggan memberikan zakat harta yang dimiliki. Inilah gambaran-gambaran orang yang ketika hidup di dunianya tidak mau mengeluarkan zakat, dari zakat mal, dari zakat fitrah, hasil dari dagangannya, hasil dari tanamannya, tak pernah dikeluarkan zakat kepada fakir miskin. Ketika kumpul di padang mahsyar, perutnya gede membuncit. Apa yang di dalam perut itu? Ternyata ular dan kalajengking. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan harta yang berupa emas perak tak pernah diinfakkan kepada jalan yang diridhai Allah, untuk pembangunan masjid tak pernah, santunan yatim piatu lewat aja, koda amal cuma lewat di depannya di masa perang. Inilah orang-orang yang enggan memberikan harta bendanya untuk jalan yang diridhai Allah. Ketika kelak dikumpulkan di padang mahsyar, perutnya membuncit, di dalamnya terdapat ular dan kalajengking. Masih ditambahkan lagi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berilah kabar tentang mereka Muhammad, dia akan mendapatkan siksa yang amat pedih bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan harta yang berupa emas dan perak yang selalu ditumpuk untuk di dalam lemari. Itulah, berilah kabar kepada mereka Muhammad bahwa dia akan mendapat siksaan yang amat pedih, bahwa ada yang memberi penafsiran fayaj'alullahu ta'ala fi kulli dzalikin hingga lautan. Jadi ayat yauma yuma alayya binari jahannam. Jadi satu keping emas, satu keping perak yang kita simpan kelak di neraka jahanam akan dijadikan berbentuk seperti papan. Papan itu berupa bahan baku panas yang disetrikakan atau dicapkan kepada jidat mereka, lambung mereka sampai ke punggung-punggung mereka, digosok dengan emas dan perak. Ketika disimpan di dunianya tak pernah emas dan perak itu dikeluarkan untuk zakat. Itu siksaan yang orang-orang selalu menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk emas, menumpuk-numpuk perak. Dia mati keadaan belum tobat, dia mati harta yang ditumpuk-numpuk itu belum pernah dikeluarkan zakatnya. Ketika orang di padang mahsyar, dia akan mendapat azab yang seperti itu rasanya. Wa masih belum ada kembalinya mereka. Umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar, mulutnya mengalirkan darah. Dari mulut selalu mengalir darah
usus yang keluar dari perutnya turun ke bumi, sudah mengeluarkan cairan yang berupa darah, ususnya menjulur keluar ke bumi, menempel di tanah, mulutnya keluar api juga. Ada panggilan yang datangnya dari Allah. Inilah gambaran orang-orang yang suka berbohong dalam bisnis jual beli. Orang-orang yang urusan jual beli membawa-bawa namanya Allah, selalu dibuat sumpah agar dia mendapat harga yang lebih tinggi. Ibaratkan dia menjual, pengen harganya rendah, kalau kita beli di tempat orang dengan sumpah demi Allah, tallahi wallahi, selalu dibuat ucapan untuk urusan jual beli. Ketika orang-orang seperti itu dikumpulkan di padang mahsyar, apa yang terjadi? Mulutnya selalu mengalirkan berupa cairan darah. Makanya jual beli, orang bisnis jual beli nggak apa-apa, yang penting dengan jalan cara yang benar. Ditawar kalau silakan mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah pakai bujuk rayu dengan nama wallahi demi Allah ini mau ditawar orang sekian, kalau mau sekian. Itu yang nggak boleh untuk urusan jual beli. baik wassaroh, yaitu bisnis jual beli. Itu yang sekarang banyak orang yang dilakukan orang-orang seperti itu, tak memikirkan akibat belakangnya itu apa. Jadilah penjual beli, jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal faujul khamis, adapun golongan yang kelima. Golongan yang kelima kata Nabi Muhammad, umatku dikumpulkan di padang mahsyar, dia selalu menghindar atau mengumpat dari golongan-golongan manusia. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, misalnya kayak begini contohnya, jadi Kang Sodikin itu menghindar sendiri, malu, pengen ketemu Padang malu, pengen ketemu Soleh malu. Karena apa? Karena rihuhum antamu minal sifat. Karena gambarannya dia, baunya dia busuk, baunya lebih busuk dari bangkai-bangkai yang ada di padang mahsyar. Jadi baunya dia busuk. Apa perbuatan orang-orang kayak gitu? Yaitu ketika hidup di dunianya, ketika menjalankan kemaksiatan, menjalankan kemurkaan, dia selalu mengumpet takut ketahuan temannya, takut ketahuan tetangga kiri kanannya. Dia melakukan salah, dia takut kepada orang, tapi tidak merasa takut kepada Allah, bahwa Allah itu selalu melihat dia. Dimanapun dia mengumpat, dimanapun dia bersembunyi, Allah tak akan pernah memejamkan pandangannya kepada nilai-nilai hambanya yang melakukan keburukan. Jadi ketika orang melakukan kemaksiatan, misalnya makan bakwan 1, makan bakwan 5 dibilang 2, itu kan berarti malu, ketahuan sama yang jual. Tapi nggak tahu di kiri kanan kita ada namanya malaikat yang menilai perbuatan kita. Kita mau jalan ke sana ke tempat kemaksiatan, kita muter balik lewat belakang sana takut ketahuan padahal di kiri kanan dia ada malaikat yang selalu menulis amal perbuatan. Itulah yang dilakukan orang-orang ketika menjalankan kemaksiatan, kemungkaran, selalu mengumpat kepada orang biar gak ketahuan orang, tapi dia tidak merasa takut sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang selalu mengintai perbuatan kita sehari-hari. Itulah orang-orang kelak di padang mahsyar akan dikumpulkan oleh Allah. Dia tidak mempunyai, dia baunya lebih busuk dari bau bangkai. Sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, yastaqiquna minallah, orang-orang yang yastaqiquna minan nas wala yastaqiquna minallah, orang-orang yang selalu menyembunyikan perbuatan jeleknya dari manusia, tapi dia tidak merasa takut kepada Allah. Wa amal qaulus sadis, adapun golongan yang keenam, golongan yang keenam, umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar, leher sampai tengkuknya terputus, jadi seolah-olah dia tidak mempunyai kepala. Apa kata Allah? Inilah orang-orang, inilah gambarannya orang-orang yang suka memberi kesaksian dengan saksi yang bohong atau palsu, suka memberikan kebohongan. Yang kemarin sudah aku kasih contoh begini ya, jadi saksi-saksi, jadilah saksi yang benar, jangan saksi-saksi yang bisu, jangan saksi-saksi yang bohong. Orang-orang yang suka memberi kesaksian dengan palsu, dia mati belum tobat. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, dia tidak mempunyai kepala, karena dari leher sampai tengkuknya sudah terputus, berarti orang jalan tanpa berkepala. Itulah siksaan yang akan diberikan Allah kepada umat Muhammad, kepada umat sebelum Nabi Muhammad, orang-orang yang suka menjalankan kemaksiatan di muka bumi ini. Ketika dia menghadap Allah, ketika dia mati belum sampai melaksanakan tobatnya, ketika telah dikumpulkan di padang mahsyar, akan mendapatkan azab yang seperti itu semua. Demikianlah pengajian malam hari ini. Kita akhiri di Qaulus Sabit, kita akhiri di Qaulus Sabit, golongan yang keenam. Kamis yang akan datang kita lanjutkan dari golongan yang ke-7. Mudah-mudahan pengajian malam hari ini bisa bermanfaat pada kita semua dan pada jemaah. Allahumma billahi wa